Jadi guru itu kalau kita tidak melihat, saya tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Karena kalau kita melihat siapa yang benar yang salah itu kan ada pihak-pihak tertentu yang memang punya wewenang untuk itu. Jadi kalau kita lihat persoalan kan sebenarnya kan ada 3 ranah ya. Yang pertama itu ranah administrasi, ya kan, administrasi dan profesi. Artinya dalam hal ini yang bermasalah itu kan gurunya di media ya. Karena memang partisipasi masyarakat itu juga terlihat dari media ya. Kalau sekarang ada media, ada medsos. Nah sekarang informasi yang tersebar dari awal itu yang paling menonjol itu dari pihak orang tua, karena dia konten kreator dan dia punya sarana sendiri. Makanya agak viral katanya kan. Ada viral menjadi penanganan terhadap anak didik yang bermasalah itu sesuai dengan SOP-nya. Kan ada SOP biasanya. Seperti apa SOP-nya? Apakah memang boleh direkam? Apakah memang bagaimana prosedur memberhentikan siswa itu? Apakah melalui prosedur sekolah juga ada aturan biasanya kan? Peringatan 1, peringatan 2, misalnya kan. Nah, kalau itu dijalankan dan kalau memang itu ada yang bermasalah, ya PGRI nanti akan yang memberikan rekomendasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Taufik Utsman dalam Lentera Lebih Dari A1. Kasus pendidikan kembali terjadi di Kota Palembang ya, atau Sumatera Selatan. Kali ini kasus pendidikan terjadi di SMK Negeri 7 atau dulu yang kita kenal dengan Sekolah Menengah Seni Rupa atau SMSR, yang melibatkan antara pihak sekolah, guru, dan juga orang tua wali murid ya. Publik dikejutkan bagaimana beberapa pekan lalu ada kasus wali murid berinisial A mendatangi pihak sekolah dengan bersikap emosional karena merasa anaknya telah dipermalukan atau diviralkan karena diduga mengkonsumsi narkoba, yang memang ini merupakan kesalahan fatal ya kalau terbukti. Nah, lalu bagaimana ini sebenarnya penanganan dan prosedur yang harus dilakukan jika pihak sekolah menemukan ada anak didiknya yang terlibat narkoba? Tentu akan kita bahas lebih jauh ya, bagaimana prosedur, bagaimana penanganan, dan bagaimana juga sikap yang harus dipertontonkan oleh wali murid seandainya untuk melakukan klarifikasi ya, apakah bisa dalam bentuk emosional atau juga dalam bentuk katakanlah persuasif. Akan kita bahas lebih jauh. Ada bersama kita pemerhati pendidikan Bung Muhammad Nasir, doktor kandidat. Beliau juga sudah menganalisis ya bagian persoalan ini sudah terjadi, apa yang harus dilakukan, bagaimana sikap proporsional yang harus diperlihatkan baik oleh pihak sekolah maupun oleh pendidik, akan kita bahas lebih detail. Bung Nasir, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Bung Nasir, dunia pendidikan seperti kembali berkabung ya. Beberapa waktu lalu publik dikejutkan bagaimana ada seorang orang tua wali murid ya bersikap emosional karena merasa tidak menerima anaknya diperlakukan katakanlah dipermalukan oleh pihak sekolah seperti itu, dalam konteks seperti itu. Nah, Anda melihat ini sebenarnya sebelum kita bahas gitu Bung Nasir, ini sebenarnya apa nih yang harus dilakukan oleh pihak sekolah seandainya melihat atau menemukan hal-hal pelanggaran yang dilakukan oleh anak muridnya gitu Bung Nasir? Ya, baiklah. Sebenarnya kan bukan berkabung ya. Mungkin pernah pernik lah. Nah, namanya dalam dunia pendidikan itu kan belum tetap berkabung ya. Mungkin pernah pernik pendidikan. Barangkali akan ada masalah memang. Namanya sebuah program itu kan pendidikan juga termasuk sebuah program ya. Pasti ada tantangan, ada hambatan, ada problem. Dan sebenarnya kan bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi sebenarnya kita melihat kasus ini bukan sebagai sebuah kasus, tapi bagaimana kita mencari solusi dari apa yang kita hadapi. Jadi dalam hal ini kan barangkali yang terlibat langsung itu adalah pihak pendidik. Jadi kalau kita lihat tanggung jawab pendidikan itu kan dalam undang-undang itu disebut
ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam pendidikan itu, ya pemerintah turunan itu mereka mendirikan sekolah, menyediakan sarana prasarana, ada guru, kan. Kemudian orang tua, orang tua juga tetap harus memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, kan. Lalu juga masyarakat juga tetap harus peduli dan berpartisipasi dalam proses dan program pendidikan itu. Artinya kan memang tiga pihak ini tidak boleh lepas dan loss satu sama lainnya. Nah, dalam proses yang terjadi seperti saat ini kan artinya terjadi itu antara objek pendidikan itu, anak didik, dan bagian dari pemerintah yaitu guru. Ya, jadi guru itu kalau kita tidak melihat, saya tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Karena kalau kita melihat siapa yang benar yang salah itu kan ada pihak-pihak tertentu yang memang punya wewenang untuk itu. Jadi kalau kita lihat persoalan kan sebenarnya kan ada tiga ranah, ya. Yang pertama itu ranah administrasi, ya kan, administrasi dan profesi. Artinya dalam hal ini yang bermasalah itu kan gurunya. Berarti yang menangani itu kan berkaitan dengan sekolah, dinas pendidikan. Dalam hal ini dinas pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Lalu kalau dia guru juga berkaitan dengan profesi. Profesi ini kan ada organisasinya. Ada PGRI, lalu ada lagi satu lagi organisasi guru juga selain PGRI. Nah, kita juga Dewan Pendidikan, pengasir juga termasuk diantaranya Dewan Pendidikan. Nah, untuk profesi ini tentu kan mereka bisa melihat, bisa mendapatkan informasi atau mungkin juga ada laporan dan mereka harusnya juga memberikan perhatian dan partisipasi dan mereka yang memberikan rekomendasi. Paling tidak mereka memanggil pihak-pihak terkait, ya gurunya, ya siswanya, apakah memang penanganan terhadap anak didik yang bermasalah itu sesuai dengan SOP-nya. Kan ada SOP biasanya. Seperti apa SOP-nya? Apakah memang boleh direkam? Apakah memang bagaimana prosedur memberhentikan siswa itu? Apakah melalui prosedur sekolah juga ada aturan biasanya, kan? Peringatan 1, peringatan 2, kan. Nah, kalau itu dijalankan dan kalau memang itu ada yang bermasalah, ya PGRI nanti akan yang memberikan rekomendasi. Itu kalau di ranah profesi dan administrasi. Lalu nanti ranah hukum. Yang kalau kita lihat dalam perkembangan ini kan orang tua tidak menerima nih. Ya bisa menyelesaikan lewat hukum, kan. Ya bisa melapor ke polisi, apakah sudah dilakukan? Ya kita belum tahu. Apakah kemudian yang melapor itu hanya orang tua murid? Apakah mungkin kepala pihak sekolah, guru juga bisa melaporkan? Ya kita lihat dari perkembangan, karena yang kita lihat sekarang ini kan yang bergulir pertama kan ada anak didik tadi disebutkan diduga mengkonsumsi narkoba, kemudian dipanggil orang tuanya untuk dikembalikan anak didiknya itu, kemudian bertemu, terjadilah yang peristiwa viral yang pertama itu, kan. Nah, viralisasinya seperti apa itu? Apakah memang diperbolehkan memviralkan sesuatu? Bung Nasir, sebelum masuk teknis diviralkan tadi, artinya respon juga orang tua tidak perlu terlalu reaktif atau emosional gitu, Bung Nasir, ya? Kita tidak bisa memaksakan, itu kan tergantung dari mereka. Tinggal sebenarnya kan juga ada etika, ada adab. Bagaimana sih juga kita kan sebenarnya kan orang tua dan guru itu kan sama posisinya. Di rumah itu orang tua, tapi di sekolah orang tua itu sudah menyerahkan pendidikan anak itu kepada guru. Artinya ketika siswanya bermasalah harusnya berkoordinasi antara guru dan siswa. Nah, kenapa tidak koordinasi, justru terjadi sesuatu yang saling bertentangan, kontradiksi. Ada yang miss mungkin, Nasir? Ya makanya nanti yang missnya itu kan nanti yang menemukan itu pihak-pihak terkait lainnya. Apakah dinas untuk administrasinya atau untuk profesinya yang organisasinya ini. Itu belum kita lihat. Betul. Di awal penjelasan Anda ada komponen lain yang sebenarnya terlibat juga, ya. Ada juga Dewan Pendidikan, PGRI dan elemen lain. Nah, Anda melihat apakah instrumen ini sudah berjalan, Bung Nasir, atau sebenarnya mereka katakanlah tidak memberikan respon sehingga persoalan ini melebar gitu, Bung Nasir, ya? Kalau kita lihat di media sebetulnya belum ada. Di media ya. Karena memang partisipasi masyarakat itu juga terlihat dari media, ya. Kalau sekarang ada media, ada medsos. Nah, sekarang informasi yang tersebar dari awal itu yang paling menonjol itu dari pihak orang tua, karena dia konten kreator dan dia punya sarana sendiri. Makanya agak viral gitu katanya, kan. Ada no viral, no justice. Tapi paling tidak
ada media massa. Nah, media massa awalnya saya lihat juga belum ada pemberitaan. Nah, akhirnya sudah ada, memang sudah ada balancing kalau Iya. media itu kan balancing kalau media mainstream itu kan pihak sekolah sudah ngomong, pihak guru juga sudah bicara. Saya lihat ada videonya, ada teks berita tertulisnya. Tapi saya belum melihat seperti apa tanggapan dari PGRI, dari dinas. Walaupun sebenarnya kalau secara komunikasi pribadi saya sudah menginformasikan dengan ketua PGI Sumsel, Pak Bukman, saya sudah WA telepon, wakil ketuanya. Di kota juga saya sudah informasikan, tapi informasi dari mereka katanya sudah menurunkan tim. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan itu kan, temuan tim itu apa? Ini sebenarnya bisa membantu menyelesaikan masalah itu kan. Jadi kalau misalnya temuannya memang sesuai dengan keinginan orang tua wali murid, mungkin dia akan menghentikan aksi-aksi yang semakin lama semakin tidak bisa ditoleransi. Secara teknis dalam konteks kasus seperti ini, tim itu sebenarnya punya durasi kerja juga, Bung Nasir ya? Atau tidak kita batasi waktu? Sebenarnya kan laporan juga tidak mesti paling tidak kan tujuan tim itu kan untuk, kalau kode etik itu kan menegakkan adanya etika itu kan sebenarnya kan bukan untuk kepentingan guru, justru untuk kepentingan masyarakat supaya mereka terlindungi dari pelaksanaan proses pendidikan yang dilakukan oleh guru-guru. Nah, kalau ada masalah harusnya secepatnya, tidak ada batasan waktu. Semakin cepat semakin bagus. Ada tim khusus turunkan, kemudian diumumkan hasilnya, ini sanksinya, ini yang salah, atau barangkali kalaupun tidak perlu ada sanksi, bisa dimediasi dengan bagaimana mediasinya, dan mediasinya pun juga harus dengan kepala dingin. Tapi kalau mediasinya satu kepala dingin, satunya kepalanya panas, tidak selesai juga. Artinya kita sebenarnya ingin merelokasi persoalan, jangan menimbulkan konfrontasi seperti itu. Makanya tinggal tujuan kita terhadap sebuah persoalan itu apa? Ingin mencari solusi. Kalau mencari solusi kan mencari keputusan terbaik bagi semua pihak, bukan hanya satu pihak. Kalau hanya satu pihak tidak akan ketemu dia. Karena informasinya pihak sekolah itu pertama sudah meminta maaf secara terbuka. Saya lihat di kontennya itu. Kemudian yang kedua, saya dapat informasi juga mereka juga sudah datang ke rumah orang tua wali murid itu. Artinya kan sudah etikat baiknya sudah, walaupun mungkin orang tua ini menilainya tidak tulus. Ya bagaimana tidak tulus kalau sudah datang ke rumah itu kan? Tapi saya tidak menyalahkan orang tua muridnya juga. Bung Nasir, sebagai pemerhati pendidikan, Anda melihat ini kan suka tidak suka kasus sudah terblow up ya, sudah muncul seperti itu. Nah, Anda melihat apakah memviralkan itu solusi ya yang dilakukan orang tua, atau sebenarnya ini bukan langkah yang terbaik gitu, Bung Nasir? Dalam teori komunikasi kan semuanya kan punya dampak negatif dan dampak positif ya. Tinggal tujuan dan apa sih tujuan orang masing-masing memviralkan itu kan. Makanya kalau sekarang ini kan, kalau dulu kan yang berkontribusi untuk konten sosial itu kan media mainstream gitu. Begitu sekarang ini kan media sosial sekarang. Media sosial itu berarti kan senjata itu kan ada di tangan masyarakat ini. Tergantung kita menggunakannya ya. Nah, sekarang untuk memviralkan itu tujuannya apa? Nah, tujuan itu yang tahu ya orang yang bersangkutan. Tetapi kita bisa melihat indikasinya, kan. Bung Nasir, sedikit mereview ya ke belakang. Kasus ini bermula ada dugaan ya, salah satu siswa di SMK 7 ini menggunakan tem konsumsi narkoba. Sehingga guru sebagai pendidik memanggil siswa yang bersangkutan. Dan setelah dikonfirmasi ke orang tua katakanlah dalam tanda kutip tidak menerima sehingga bersikap reaktif seperti itu. Memfitnah sekolah. Memfitnah seperti itu. Kita tidak menjudge siapa salah siapa benar gitu, Bung Nasir. Apakah pihak sekolah atau orang tua? Ini komentar Anda gimana, Bung Nasir? Jadi sebenarnya kalau kita lihat persoalannya kan sebenarnya kan, kalaupun mungkin ternyata anak itu memang menggunakan narkoba, harus diproses. Dia rehabilitasi kan. Dampaknya mungkin harus dikeluarkan, ya kan. Nah, tapi ternyata kemudian sebelum dites narkoba, gitu kan, informasi sudah ada pertemuan dengan pihak sekolah, dengan orang tua, itu kesalahan itu sudah dinolkan katanya. Jadi soal narkoba itu tidak dipersoalkan lagi. Artinya si anak ini tidak jadi dikembalikan kepada orang tua. Kan selesai, sudah dianggap tidak ada narkobanya, walaupun mungkin dianggap pindah kan. Kemudian sudah boleh sekolah di sekolah yang bersangkutan. Pihak sekolah juga sudah minta maaf. Nah, tinggal kalau memang masalah hukumnya kan bergulir, dia mengadu di kepolisian, dan rasanya sudah didampingi oleh kuasa hukum juga kemarin dari Pekat, kalau tidak salah rekan kita itu Sanusi dan Ruben. Walaupun akhirnya
mundur dua Eksodus orang ya? itu, Mundur ya? tinggal satu orang lagi. Betul, Teman kita juga Pak Iskandar masih, saya Iya. informasi masih katanya. Tetap. Apakah sederhana itu Bung Nasir mengembalikan anak setelah mungkin dalam tanda kutip kita sempat menjas bahwa anak menggunakan narkoba. Ini kan mental anak juga, psikologis itu bukan. Nah sebenarnya dalam konteks ini apa yang dilakukan pihak sekolah dan apa yang dilakukan oleh orang tua siswa bersangkutan gitu Bung Ya Nasir? namanya barang itu kalau sudah luka dan robek itu tidak akan sempurna lagi memang. Tapi paling tidak kalau sudah diminta maaf, diumumkan, direhabilitasi namanya, dijelaskan, mungkin kalau tidak cukup di sekolah itu diumumkan misalnya Iya, bahwa iya. anak ini kan supaya suatu upaya untuk merehabilitasi. Oke. Ya. Sebenarnya solusi idealnya seperti apa Bung Nasir? Pihak sekolah maupun orang tua. Ini idealnya apa? Supaya masing-masing bisa menerima nih. Apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh Ya, sebenarnya kedua pihak ini, Bung Nasir? kalau yang idealnya ya paling tidak dugaan fitnah itu kita jelaskan. Kalau memang tidak ada berarti dijelaskan, diklarifikasi. Oke. Anak ini bebas dari narkoba gitu Oke. kan. Kemudian direhabilitasi namanya. Oke. Dan kemudian dia tetap sekolah di sana. Tapi masalahnya kan kalau dia tetap sekolah di sana kan apakah mungkin nanti akan ada hubungan yang tetap yang harmonis Oke. antara anak didik ini dengan pihak sekolah. Oke. Nah, barangkali keputusan lainnya barangkali ya kalau memang bisa diterima ya pindah di sekolah lain saja. Siapa yang harus tegas? Wali kota, Dewan Pendidikan, apa PGRI, pihak sekolah, atau orang tua gitu? Sebenarnya semakin sedikit pihak yang terlibat semakin baik karena selesainya bisa semakin cepat. Tetapi kalau kita lihat saat ini sedikit orang yang terlibat, masalahnya semakin melebar. Mungkin juga semakin baik kalau banyak pihak yang masuk. Jadi seharusnya memang dari dinas Dewan Perwakilan Rakyat juga harus memanggil legislatif legislatif. Kemudian pihak alumni. Karena saya dengar terakhir alumni juga merasa terusik dengan suasana yang terjadi di sekolah. Belum jelas terusiknya apakah karena memang perlakuan sekolah yang menetapkan seorang siswanya diduga terlibat narkoba atau karena nama baik sekolah menjadi rusak gitu ya. Sebagai melebarnya persoalan ini. Iya. Ya kan tidak jelas juga kita, tapi sepertinya karena masalahnya semakin melebar. Betul. Artinya kan memang harusnya ada kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak ini yang tadi secara administrasi, secara profesi, secara hukum itu semakin bisa memperjelas persoalan. Karena kalau kita mau mencari solusi ya seperti itulah. Dan kalau sampai dibiarkan berlarut-larut, khawatirnya ini ada solidaritas di kalangan guru. Kemarin sudah terlihat itu. Ternyata orang tua ini mengatakan bahwa 1000 guru pun saya tidak takut. Artinya kan kalau guru sudah bersatu, lalu ada solidaritas masing-masing sekolah. Mereka tidak mau menerima karena takut ini, khawatir. Saya menerima ini nanti terjadi hal yang sama. Implikasi gitu implikasi kan itu yang mungkin menjadi pertimbangan bagi wali murid ini. Karena ya itu mau tidak mau akan bisa terjadi kalau akan masalahnya tidak selesai. Nah, pilihan lainnya barangkali bisa kalau memang tidak mau sekolah di homeschooling bisa kan? Dia orang tua sendiri yang mengurus soal pendidikan lagi. Mungkin kalau tanggung jawab mandiri gitu ya. Mandiri, tinggal waktu ujian, UAS atau semester dia ikut ujian di sekolah. Bung Nasir, di era sekarang, apakah memang begitu dilematis untuk menjadi seorang guru atau pendidik itu, Bung Nasir? Kalau dilihat kita ke belakang begitu kasus banyak karena memang perkembangan zaman sudah berubah. Kalau dulu guru itu sangat ditakuti, dipukul. Kalau dengan orang tua dulu, kalau dihukum itu biasa dipukul. Tapi kan masanya memang berbeda. Dulu mungkin belum ada HAM, belum ada undang-undang perlindungan anak. Nah, sekarang ini kan sudah ada undang-undang perlindungan anak. Jadi memang sekarang ini jelas ini juga mungkin warning bagi pihak sekolah dan bagi para guru bahwa untuk memperlakukan siswanya itu diusahakan memang sesuai dengan SOP. Kalau kita sesuai dengan SOP, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu akan sesuai dengan jalur dan kita juga tidak menjadi masalah. Asal sesuai dengan SOP ya. Pegangan kita jelas, pedomannya jelas ya. SOP. Sedikit flashback Bung Nasir, apa case yang terjadi di SMK 7 dengan siswa ini sebenarnya sama seperti yang terjadi beberapa waktu lalu antara guru di daerah Prabu Mulih dengan yang melibatkan siswa juga? Kalau kasus yang beredar biasanya sifatnya kasuistis.
Pertama mungkin yang dihadapi berbeda. Kalau yang di Pramuli itu kan yang dilawan itu adalah apa? Public figure, Betul. pejabat. Barangkali memang tinggal sebenarnya siapa sih yang bisa menarik simpati dari masyarakat. Oke. Kalau sekarang ini netizen ini. Oke. Kalau saya lihat kalau sekarang ini Kekuatan orang tua murid ini punya kekuatan besar dan iya. memang awalnya itu netizen itu banyak mendukung ibu wali murid ini ya. Iya. Tapi bukan tidak mungkin kalau misalnya nanti apa pihak sekolah berbicara, guru berbicara, Iya. kemudian membuka seperti apa informasi yang sebenarnya, bukan berarti tidak benar yang Iya, diungkap. Karena iya. kan kalau namanya kita membuat konten juga pasti ada framing ya kan. Betul. Bagaimana itu kan akan terbuka nanti bisa jadi nanti masyarakat akan simpati terhadap guru. Betul. Seperti yang aksi kemarin itu bagaimana dia ngamuk-ngamuk di sekolah, memanggil para guru, berteriak-teriak. Paling tidak kan situasi sekolah itu menjadi terganggu. Saya juga Tidak dengar kondusif ya. di kontennya itu guru menyampaikan, ini Bu, sekolah jadi terganggu. Saya lebih terganggu kata dia karena Iya. kamu telah mengusir pribadi anak saya. Artinya kan tidak akan selesai masalahnya kalau seperti itu. Anda melihat ini endingnya kemana nih, Bung Nasir? Kalau saya melihat sih harusnya memang perlu melibatkan berbagai pihak. Oke. Mungkin Dewan, lebih tegas lagi ya, PGRI, Dinas. Mungkin kalau memang salah sih bolehlah disanksi. Apa dipindah atau kata minta dimutasi itu. Iya. Kalau ekstrimnya minta dipecat itu. Tapi kan apakah sudah juga wajar Betul, kalau dengan betul. kesalahan yang itu juga harus diberhentikan. Mungkin kalau dimutasi barangkali. Sepertinya orang tua murid ini belum puas kalau belum dimutasi. Kemarin katanya, saya lihat ibu ini masih di kantor ini main HP katanya. Barangkali yang belum kan informasi sekarang bagaimana dinas itu mengumumkan apa sih hasil temuan memanggil pihak terkait dan apa sanksi yang sudah diberikan kalau memang ada sanksi. Oke. Begitu juga dengan PGRI, Iya. begitu dengan Pak Wali Kota juga harus paling tidak Turun ya. turun. Betul. Karena paling siswa ini, orang tua ini warga Palembang. Betul. Sekolah itu lokasinya juga ada di Palembang, walaupun Mediasi secara ya. kedinasan di Musyawarah bawah gitu, Bung Nasir ya. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dan gubernur juga harus memberikan respon. Atensi ya. Karena saya lihat Atensi, di konten-konten ibu ini juga selalu men-tag nama gubernur itu kan. Kasihan lah. Iya. Tidak diberikan respon, paling tidak memberikan semacam kekuasaan sebagai gubernur, memerintahkan dinasnya untuk menyelesaikan secara baik. Oke. Dan Statement terakhir Anda, Bung Nasir? Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kalaupun kita salah, ya kita juga harus memperjuangkannya dengan secara benar. Oke. Karena bagaimanapun masing-masing kita punya privasi, punya wilayah yang juga tidak bisa diganggu oleh pihak lain. Oke. Misalnya masuk ke sekolah, itu kan ada aturan. Iya. Masing-masing punya koridor ya. Ya, bukan saya tidak mendukung orang tua murid. Kalau memang itu harus diperjuangkan memang, tapi Betul. juga guru juga tidak boleh juga harus dibully. Oke. Bagaimana mengatakan guru itu amoral? Apakah bisa digeneralisasi? Iya. Semua guru. Jangan kuburan karakter ya, Iya, karena kita belum karakter. mengetahui siapa yang salah dan benar gitu, Iya. Bung Nasir. Oke, baik Bung Nasir, demikian tadi penonton Lentera Viral, bagaimana analisis ya dari pemerhati pendidikan Bapak Dr. Kandidat Muhammad Nasir. Kita masih menunggu ya, tentu saja bagaimana sikap tegas dari instrumen yang ada, apakah itu PGRI, apakah itu Dewan Pendidikan, maupun juga kita harapkan Masuk gubernur sekali. bagaimana juga kepedulian ya, campur tangan dari wali kota dan juga gubernur agar masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Termasuk secara hukum ya. Ya. Kita berharap tentu banyak saluran yang bisa digunakan ya, apakah itu mediasi ataupun alternatif terakhir ya ini melalui jalur hukum. Namun kita berharap tentu masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan secara musyawarah. Bagaimanapun kita budaya timur mengedepankan kepala dingin, tidak emosional seperti itu ya. Baik, terima kasih. Kita harapkan juga nanti mudah-mudahan ada juga respon ya, dari pihak sekolah maupun juga dari orang tua wali yang bersangkutan dan juga alumni yang memang juga secara langsung dan tidak langsung terlibat di dalam sekolah. Kita akan kembali dalam Lentera Viral berikutnya. Saya Taufik Usman, kembali kita dalam Lentera Viral lebih dari A1. Selamat siang.